Oke, yang selanjutnya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang tadi tentang mean atau rata-rata. Rata-rata dan variansi variabel acak diskrit. Jadi nanti ada rata-rata sendiri, variansi sendiri, begitu ya. Nah, yang pertama yang rata-rata atau mean. Oke. Nah, di sini contoh soalnya langsung ya. Masalah pelemparan dua uang logam. Jadi kalau dua uang logam dilempar, langsung kita himpun ya. Kita himpun ruang sampelnya. Berarti S-nya kemungkinan kan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi totalnya ada 4 ya. Nah, X itu misal ditanyakan banyak angka yang muncul. Oh, berarti kan bisa jadi tidak ada, bisa jadi 1 ataupun 2. Berkaitan dengan ruang sampel. Ingat, tadi variabel acak X berkaitan dengan ruang sampel. Nah, setelah itu ketika X-nya 0, artinya yang dia minta banyak angka yang muncul itu 0, berarti kan jelas kalau 0 berarti yang muncul gambar-gambar. Gitu. Kalau X-nya sama dengan 1, yang muncul berarti angka gambar-gambar angka. Kalau X-nya 2 berarti angka-angka. Gitu. Sehingga peluang ketika X-nya 0 adalah seperempat. Karena ini 1 dan NS-nya 4. Gitu. Dan seterusnya, ini sama kayak contoh yang paling awal. Nah, sehingga tabel distribusi peluangnya adalah seperti ini. Ini tabelnya. X sama dengan X kecil ini, PX sama dengan X. X-nya 0 berarti dia peluangnya seperempat, X-nya 1 peluangnya 2/4, X-nya 2 peluangnya seperempat. Gitu. Nah, kalau udah sampai sini, kalau tadi kan di variabel acak yang pertama, variabel acak diskrit, kita hanya belajar sampai di sini. Kalau mean atau rata-rata, berarti mean sama dengan EX. EX itu apa? Rumusnya ya. Rata-rata dari variabel acak X itu sigma X kali PX kurang sama dengan X. Begitu. Jadi jumlahnya sigma X kali itu maksudnya adalah gini, kalau X-nya 0 dan peluangnya adalah seperempat, berarti 0 kali seperempat. Tambah 1 kali 2/4, tambah 2 kali 1/4. Sehingga didapatkan peluangnya adalah 1. Mean untuk variabel acak X itu adalah selalu 1. Gitu. Jadi itu rumusnya yang ini ya. Nah, oke, contohnya. Jadi bukan selalu 1 sih, maksudnya peluangnya itu di sini kebetulan dapatnya 1 gitu ya. Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya. Diketahui P, X sama dengan X dengan fungsi seperti ini. Dia K ketika X-nya 246, dia 2KX ketika X-nya 135. Gitu. Tentukan EX. EX ini adalah rata-rata ya. Mean atau rata-rata dari variabel acak diskrit X-nya. Lalu B adalah P, peluang ketika X-nya lebih dari rata-ratanya. Nah, sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu. Kalau di sini K sama dengan X, K itu untuk X 246, berarti kalau PX sama dengan 1, itu kan berarti yang ini kan, 2KX. Langsung kita ganti X-nya dengan 1 saja. Berarti 2 kali K kali 1, 2K. Maka X sama dengan 1 ini 2K. Gitu ya. Nah, kalau X-nya 2 nih. Kalau X-nya 2 di sini, berarti K. Ya udah, K aja. Gitu kan. Kalau X-nya 3, X-nya 3 berarti 2 kali K kali 3, berarti 6K. Gitu. Kalau X-nya 4, K aja nih. Nah, K. X-nya 5, berarti ini 5 kan? 2 kali K kali 5, 10K. X-nya 6, berarti K aja. Dan semua sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Ingat tadi kesimpulannya variabel acak diskrit. Totalnya sama dengan 1 kan? Yang paling depan tadi. Nah, sehingga semua ini ditambahkan, 2K tambah K tambah 6K tambah 1K dan seterusnya, dapat 21K. Sehingga K-nya bernilai 1/21. Nah, ketika sudah dapatkannya, kita bikin tabel lagi. Ya, ini tabel supaya mudah mengerjakannya. Tabel untuk X dan peluangnya. X-nya 1, peluangnya berarti bagaimana? Kalau X-nya 1. Ingat, kalau X-nya 1, tadi kan seperti ini. Ya. Kalau X-nya 1 tadi seperti ini, dan K-nya adalah 1/21. Maka kalau X-nya 1, kan pakai ini kan, 2KX. Nah, berarti 2 kali K-nya 1/21, X-nya adalah 1. 2 kali 1 kali 1 berarti 2/21. Makanya di sini X-nya 1, P-nya adalah 2/21. Makanya kita cari dulu K-nya. Nah, ini cara cari K ini. K itu suatu konstanta yang kita cari nilainya. Kalau X-nya 2, ya udah, kalau X-nya 2 berarti K doang kan di sini. Ya udah, K-nya berapa? 1/21 gitu. X-nya 3. Berarti ya tadi masukkan K-nya, masukkan X-nya 3, nanti dapat 6/21 dan seterusnya. Setelah itu baru kita cari EX-nya, rata-ratanya. Rumusnya apa? Ada tadi di atas ini. Nih.
ya. Sigma, ini sigma loh ya. Sigma dari perkalian antara X dan peluangnya. Maka 1 kali 2/21 tambah 2 kali 1/21 tambah 3 kali 6/21 dan seterusnya. Kalikan aja. Kali-kalikan tambah-tambah penyebutnya sama, itu udah pintar kalian ya. Mbak skip aja karena udah pasti tahu caranya. Nah, yang B itu adalah peluang ketika X-nya lebih dari rata-rata. Ya, berarti gampang aja. Jadi gini, kalau peluang dari X lebih dari EX-nya kan dapat nih 3,904. Gitu kan. Berarti kan logikanya X-nya itu lebih dari 4. Lebih dari 4 lebih dari 3. Lebih dari 3,9 berarti 4 ya. Yang lebih dari 3 kan 4. Dia batasi X di sini 1 sampai 6. Yang lebih dari 4, yang lebih dari 3, yang lebih dari 3, berarti kan 4. P, peluang ketika X-nya 4, X-nya 5, X-nya 6, mentok sampai 6, karena X-nya sampai 6 doang di sini ya. Ya kita lihat, peluang untuk X-nya sama dengan 4, 1/21. Yang X-nya sama dengan 5, berarti 10/21, dan seterusnya, gitu ya. Ditambah, baru dapat disederhanakan, 4/7. Mudah, sangat mudah. Banyak tapi mudah begitu. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Kita di video selanjutnya saja ya.